bukannya nggak mau sampean injek kakiku, jentekku tekan Mas. Ngono ku yo enek. Ora sing wae sholat batu sholli. Mas, saya ini mondok di pesantren As-Siddiqiyah 35 tahun. Belum pernah saya jumpai ulama mazhab siapapun beliau mengajarkan sholat baca usolli. Gak ada. Ngarang itu kalau ada orang bilang sholat baca usolli itu ngarang. Gak ada. Atau ini Fathul Qorib itu dijelaskan? Gak ada. Fathul Qorib sudah saya buka. Fathul Mu'in sudah saya buka. Gak ada yang mengajarkan sholat baca usolli. Jadi kalau masih ada orang sholat baca usolli, berarti orang itu nggak pernah ngaji dan tidak sah sholatnya. Ayo, masih ada yang sholat baca usolli? Mana orangnya? Mulai nanti sholat zuhur jangan sekali-kali sholat baca usolli, karena orang sholat baca usolli batal sholat. Nah iya masa Allahu Akbar usolli batal. Ini ya loh. Jadi nggak ada ajaran sholat baca usolli itu nggak ada. Yang ada sebelum sholat baca usolli. Sholat itu kan dimulai dari takbir. Udah Allahu Akbar usolli batal. Nah ini banyak firqa yang sekarang bermunculan itu mengharamkan, membid'ahkan. Masya Allah, maulid Nabi dibid'ahkan. Kita kan maulid Nabi karena kita cinta sama Kanjeng Nabi. Kita bergembira karena rahmat Allah yang paling besar adalah turunnya Kanjeng Nabi sebagai utusan Allah. Sampai yang maulid Nabi diharam-haramkan, giliran anaknya ulang tahun besar-besaran. Bagaimana? Nabi itu lahir sudah jelas membawa rahmat. Doa anaknya sampai itu belum tentu. Oh baru lahir cepat tadi nyusahin maknya. Ya Bu. Nyusahin nggak Bu? Ya Bu. Sakit nggak Bu? Bohong. Masa kalau sakit tiap tahun brojol terus. Maulid Nabi kita yang sekarang kita peringati dengan tema untuk mengikuti akhlak Rasulullah SAW, kan saya bahas nanti sehari semalam. Inti-intinya saja, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama, akhlak kepada yang lebih muda. Mestinya sebagai umat Kanjeng Nabi sudah bisa menerapkan apa yang diajarkan oleh Nabi berupa tuntunan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena memang tugas intinya Kanjeng Nabi diutus itu karena Kanjeng Nabi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya ingat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Saiful Rahman. Manusia masuk surga itu kalau ngadulin amal ibadahnya sendiri, hayatan. Apalagi di zaman sekarang di mana handphone lebih banyak menyita perhatian kita ketimbang orang lain. Bahkan handphone lebih banyak kau sentuh ketimbang suamimu. Handphone lebih banyak kau pegang daripada istrimu. Kadang-kadang kita apapun urusannya ujung-ujungnya handphone. Bangun tidur pegang handphone, masuk kamar mandi keluar pegang handphone. Mau ngajar pegang handphone, pulang ngajar pegang handphone. Ketemu tetangga bawa handphone. Betul nggak? Mana yang lebih banyak kau sentuh, handphone apa anakmu? Jujur. Handphone apa anakmu? Mana yang lebih banyak kau pegang, handphone apa suamimu? Padahal megang suami itu merontokkan dosa. Makanya sering-sering itu pegang suami. Ya terserah apanya kek, namanya suami. Pertanyaannya yang boten-boten aja. Ya jangan, pokoknya jangan sampai aku gampang marah sih. Bagaimana suami-suami sekarang nggak kepingin kawin lagi? Nah yang bikin gara-garanya sampai yang juga.
Keluar rumah lihat tetangga beli sepeda motor, nyak. Mas, tetangga depan rumah beli sepeda motor, Mas. Emang kenapa, Dek? Kalau tetangga beli motor 1, sampai harus beli motor 2. Oh gitu? Iya. Kalau tetangga beli mobil 1, sampai harus beli mobil 2. Gitu, Dek? Iya. Berarti kalau tetangga punya istri 1, saya harus punya istri 2. Iya. Oke. Ada orang yang sesungguhnya di dunia ini sebagai umatnya Kanjeng Nabi dijamin pasti masuk surga. Asalkan sampean mengaku umatnya Kanjeng Nabi dan sampean ikuti apa yang diajarkan Kanjeng Nabi, dijamin oleh Kanjeng Nabi masuk surga. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Nah, sampean mau masuk surga apa tidak? Sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau masuk surga itu ya Rasul? Nabi menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Yang mau mengikuti ajaranku, taat kepada ajaranku, maka dia masuk surga. Yang tidak mau taat kepada ajaranku berarti dia nggak mau masuk surga. Kang, tadi aku melihat ada kamera profesional di LSR, Mas. Tolong foto saya, Kak. Mau dibuat spanduk, mau duet sama Pak Heru Prayoga. Kan gitu kan, sentimen panitia begitu. Tadi Pak Kiai Saiful Rahman dipoto 2 kali saya lihat. Giliran saya nggak dipoto. Ya nggak boleh begitu, persoalan ganteng nggak ganteng itu kan. Udah beda, Pak. Kalau perempuan cantik tergantung wajah dan akhlaknya. Laki-laki tidak. Laki-laki itu ganteng atau tidaknya seorang laki-laki tergantung berapa jumlah istrinya. Foto, close up. Jangan pas saya mangap, kelihatan ompongnya kan. Close up, buat spanduk misalnya. Kalau bagus, nanti kalau di wajah kelihatan agak kurang mulus, tolong difilter. And 3, 2, 1, go. Nah, ntar kirim ke HP saya. Kirimnya pakai dokumen biar pixelnya nggak pecah. Nggak usah tahu pixel ya. Orang IT. Kata Kanjeng Nabi, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Orang yang taat kepada ajaranku maka dia masuk surga. Yang tidak taat kepada ajaranku berarti dia tidak mau masuk surga. Soal nanti dia mampir ke neraka berapa lama dulu, nanti ujung-ujungnya masuk surga. Bahkan kata Nabi, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannati liman tarokan mira wa in kana muhiqqan. Saya menjamin sebuah rumah di surga bagian bawah buat umatku yang bisa meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya meskipun posisi dia benar. Contohnya begini, saya punya tetangga saya ini tunanetra. Suatu ketika tetangga saya yang tunanetra ini dibawa sama Pak RT ke Ragunan. Di Ragunan dipertemukan gajah. Disuruh pegang gajah, yang dia pegang buntutnya. Pulang dari Ragunan, dia ketemu saya. Pak Ustaz, saya juga tahu gajah itu ternyata kecil panjang kayak ikat pinggang. Saya tersenyum. Wong saya ini lahir di perbatasan Lampung Palembang. Dari kecil saya sering ketemu gajah. Kok dia cerita gajah itu kecil panjang kayak ikat pinggang? Saya nih
gajah itu jangankan badannya mas, kupingnya aja lebar. Dia ngotot, saya pegang Ustaz, langsung saya pegang. Saya juga bisa ngotot. Menurut sampean, yang benar saya apa dia? Ya orang dia pegang buntutnya. Saya kan melihat langsung, pegang juga pernah. Berarti yang benar siapa? Saya. Lalu apakah saya mesti ngotot? Ente itu kan tunanetra, ente kan gak melihat langsung, ente cuma pegang buntutnya, ente maksa-maksa mengaku benar. Saya kenal, melihat langsung. Timbulnya apa? Berantem. Makanya kalau orang Jawa betul, sing waras ngalah, sing waras ngalah. Kenapa? Gak ada habisnya. Karena meninjau sesuatu dari sisi yang berbeda. Tetapi berdebat masalah gajah, untungnya opo, manfaatnya opo. Udah wis menang, gue menang wis. Sakarepmu, angel tuturanmu. Ini tahun politik Pak. Meskipun masih 3 tahun lagi pilpres, tapi sekarang sudah mulai bermunculan gejolak-gejolak persaingan semakin bermunculan. Media sosial sudah dipenuhi dengan buzzer-buzzer masing-masing yang akan mencalonkan diri. Yang Anies Baswedan menjatuhkan lawan, yang lawan Anies Baswedan menjatuhkan Anies. Terus tolong kita umat Islam jangan sampai terkonsumsi oleh orang-orang yang punya ambisi. Sudahlah, percaya sama saya. Mau pilih Anies Baswedan, mau pilih Ganjar Pranowo, mau pilih Prabowo Subianto, percayalah sama saya, sampai yang tetap saja kayak begini. Betul nggak? Kebahagiaan tidak tergantung kepada presiden siapa yang terpilih. Kalaupun ada itu cuma pura-pura bahagia Bu. Karena pura-pura bahagia itu gampang. Yang sulit itu kan pura-pura langsing. Nah ini yang mirip-mirip kalau dipoto. Nah ini nurani yang bicara. Ente yakin, yang ente pilih bener, pilih, selesai. Nggak usah diperdebatkan. Podo wae. Betul. Percuma sampai debat sampai enggak mau tetangga, enggak mau tegur sapa. Yang merugi siapa? Sampai yang pertama. Yang kedua, wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannati liman taraka kadziba wa in kana masihan. Saya menjamin sebuah rumah di pertengahan surga buat umatku yang bisa meninggalkan dusta meskipun dia berjanda. Berjanda apa? Berjanda. Sensitif amat sih ngomongin janda. Ampun dah. Oh banyak janda. Yang mana? Alah yang tunjukin yang nenek-nenek yang masih muda. Bukan, kebetulan teman saya duda. Teman saya. Ampun yang muridnya saya Purnoman. Udah susah di orang ganteng begini Pak, begini mulu Pak. Tinggalkan dusta meskipun bercanda. Karena belum tentu kita ini bercanda, orang lain nggak bercanda. Kita bercanda, ternyata orang lain serius. Saya punya guru ilmu ekonomi. Zaman saya dulu ada pelajaran ilmu ekonomi. Ini guru saya di pesantren Asyidikiyah. Lama nggak ketemu. Satu ketika saya diundang ceramah di Serang. Sudah pakaian rapi begini mau ceramah, ketemu orang ini. Baru datang sama istrinya. Tahu-tahu dia ngomong, wah sini mah, ini mah Nur Sotik mah. Dulu kalau di pondok
datang paling terlambat. Udah gitu masuk kelas langsung tidur. Pulang-pulang orang sudah habis, dia baru pulang. Oh nyap-nyap, ya saya kan mau ceramah, saya begini kurang ajar ini orang. Akhirnya saya bercanda, Ustaz, itu siapa? Istri saya. Itu, iya istri saya. Ustaz, kayaknya waktu itu yang sampean bawa ke rumah saya bukan ini deh Ustaz. Istrinya langsung teriak, tuh kan Pak, buktinya sekarang ada, saksinya ada. Nyap-nyap dalam. Padahal saya bercanda, ternyata dia serius. Sampai ke rumah saya tuh 3 hari 3 malam suruh nunjukin di mana letak perempuan itu. Terornya gue juga kan akhirnya orang gue bercanda kan. Kagak percaya pada saat emak Pak. Kalau udah cemburu, waduh ampun dah. Tuh makanya Pak Saudara jangan macam-macam. Ibu bapak, orang yang tinggalkan dusta meskipun bercanda nanti dapat surganya di pertengahan. Ini mau pilpres, banyak nanti berita hoax. Kalau hoax itu cuma dibikin 1 orang, maka cukup dia yang berdosa. Tapi kalau disebarkan ke grup WA, jumlah anggota WA 200, nanti dari grup itu pindah ke grup yang lainnya. Itu namanya dosa berjamaah. Kalau sampai menemukan berita yang tidak tahu kebenarannya, stop sampai di situ saja. Nggak usah disebarluaskan. Apalagi berita yang bersifat menyudutkan perorangan atau kelompok tertentu, hentikan, jangan dilanjutkan. Nggak ada untungnya, dosa sudah pasti. Wah, saya ceramahnya kan 45 menit ya, berarti kurang 10 menit. Yang ketiga, wa ana zaimun bibaitin fi aqlal jannati liman hasanah khuluqah. Saya menjamin sebuah rumah di tempat surga yang paling tinggi bagi umatku yang memperbaiki akhlaknya. Akhlak kepada Allah dengan cara menjalankan semua perintah-perintah Allah semaksimal mungkin dan meninggalkan larangan-larangan. Terutama sholat. Karena esensi di dalam Islam itu sholat. Yang membedakan Islam sama non-muslim itu sholat. KTP-mu Islam, tapi tidak sholat. Itu nanti di surga yang masuk surga cuma KTP-nya doang. Orangnya ketinggalan. Sholat. Dan sholat ini paling beda. Kalau ibadah yang lain itu ada syarat dan ada batasan. Contoh, orang puasa Ramadan wajib, tapi ketika ada orang sakit dia boleh tidak berpuasa hari itu. Nanti diganti di bulan yang lainnya. Contoh, orang zakat harus 1 nisab. Kalau nggak sampai 1 nisab nggak wajib zakat, paling sedekah. Contoh, haji. Orang haji itu hanya diwajibkan bagi yang mampu. Yang tidak mampu, tidak wajib dan nggak usah maksa. Kadang-kadang sudah nggak mampu, udah kere, anak bini, pada bengek, makan kekurangan, perut buncit, busung lapar, maksa berangkat haji, biayanya pakai utang kredit ke bank. Berangkat haji, pulang dari haji, pusing, stres, mikirin angsuran ibadah haji. Ada loh sekarang. Pernah dengar nggak? Saya pribadi tidak setuju. Kenapa? Haji itu harus yang mampu. Yang tidak mampu jangan maksa. Kalau haji harus pakai kredit, berarti sesungguhnya dia belum mampu. Ya terserah, beda pendapat nggak apa-apa. Fikih itu kan kebenarannya tidak mutlak, salahnya pun tidak mutlak. Jadi kalau saya beda pendapat sama sampean, nggak usah ngeyel. Kalau saya secara pribadi, orang berangkat haji dengan memaksakan diri, tidak mampu, harus kredit ke bank, nanti pulang haji stres mikirin kreditan, itu justru hajinya tidak sah menurut saya. Siapa nggak setuju silakan, nggak apa-apa. Apa? Nah, aku ngomongin haji. Kalau mobil motor terserah, bukan urusan saya itu.
Kalau sampai beli motor nggak ada syarat harus mampu, yang penting jangan nyolong aja. Akhlak kepada Allah. Sholat ini harus diutamakan. Sholat meskipun sampai nggak mampu berdiri, katakan di Nabi sholli qa'iman, wa illam tastati' fa qa'idan, wa illam tastati' fa 'ala jambin. Kalau kamu mampu sholat, sholatlah dengan berdiri. Gak mampu dengan berdiri, sholat dengan duduk. Gak mampu sholat dengan duduk, sholat dengan berbaring. Gak mampu dengan berbaring, dengan isyarah. Gak mampu dengan isyarah juga disolatin aja. Nah ini kalau gak mampu. Hatta ada sholat yang disebut dengan sholat fatidut tohuraini, sholat yang tetap harus kita kerjakan meskipun nggak bisa wudhu, meskipun nggak bisa tayamum, itu masih wajib. Dan ini Pak Mazhab sepakat wajibnya sholat itu. Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali sepakat. Contoh, orang yang sakit parah, biasanya dia ke kamar mandi dipapah sama orang lain. Hari itu sholat zuhur belum dia kerjakan, waktunya sudah jam 2:30. Sebentar lagi waktu zuhur habis. Orang yang biasa mapah nggak kunjung datang, maka dia harus tetap sholat. Namanya sholat fatidut tohuraini, atau kalau menurut Imam Syafi'i sholat lihurmatil wakti. Nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin lihurmatil wakti lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Orang yang dalam kondisi seperti ini, meskipun menurut mazhab Imam Syafi'i nanti kalau sudah berkesempatan dan berkemampuan untuk wudhu atau tayamum, mengkodok sholat yang tadi. Tapi menurut Imam Maliki nggak usah dikodok. Bahkan kalau dia keburu mati sebelum mengkodoknya, maka malaikat akan bersaksi annahu min ahlil khair. Nih, akhlak kita kepada Allah mestinya sampai segitu, Pak, Bu. Jangan cuma karena dengkulnya lecek jatuh dari motor. Kenapa kagak sholat? Dengkul saya lecek, Pak Ustaz, nggak bisa ditekuk. Ya selonjor. Tuh. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah. Dengan apa? Perbanyak baca sholawat. Tadi kan kata Pak Kiai Rahman, Pak Kiai Rahman bilang, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra marrah, asra sholat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka dia, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan ingat, kebanyakan wali-waliullah itu Pak amalannya sholawat Jibril, Pak. Saya tahun 2014 bulan Juni kedatangan tamu dari Papua. Pesantren Asyidia menemui saya mau ketemu Pak Kiai. Saya tanya, ada apa Pak? Begini Pak, saya mau minta diantarkan ke rumahnya Habib Munzir. Saya bilang, memang kenapa Pak? Habib Munzir ini sudah 3 kali malam Jumat ini nggak hadir di pengajian kami. Bapak orang mana? Saya orang Wamena, Pak. Orang Wamena. Habib Munzir sudah 3 kali malam Jumat dan ngajar ngaji. Padahal beliau sudah 6 bulan wafat. Berarti kan baru-baru kemarin masih ngajar. Saya laporkan ke guru saya. Saya sampaikan sama Abang, kok bisa ya Pak? Kata guru saya, Habib Munzir itu wali Allah. Makanya nggak heran ketika orang sudah wafat 6 bulan, muridnya dari Wamena pengen datang ke rumahnya karena sudah 3 malam Jumat nggak ngajar. Berarti sebelum 3 malam Jumat itu kan ngajar. Ternyata rahasianya Habib Munzir itu amalannya sholawat Jibril. Beliau itu sholawat Jibril sehari semalam tidak kurang dari 5.000 kali.
Satu lagi, ada orang dari Bakalan datang ke Asyidiyah minta dianterin ke makomnya Wali Al-Bakawi. Saat itu saya bingung